Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai laporan akhir data sains untuk masyarakat tentang kesadaran remaja dalam mengamankan data pribadi saat berinteraksi di media sosial dengan orang baru. Di sini kami beranggotakan Maulana Herangga, Syifa Salsabila, Agisni Zahra Latifah, Fasalina Rahusna, dan Luhung Mullah Firdaus. Selanjutnya, latar belakang dari kegiatan kami adalah pesatnya era digital sangat berkontribusi pada penggunaan media sosial terutama di usia remaja. Aksesibilitas media sosial semakin mudah dan terjangkau melalui smartphone. Dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lainnya membuat para remaja dapat secara bebas berinteraksi dengan teman dan orang-orang asing yang baru mereka kenal. Dari maraknya interaksi yang dilakukan para remaja ini memberikan permasalahan serius terkait keamanan data pribadi. Data pribadi seperti nama lengkap, lokasi, nomor telepon, atau informasi sensitif lainnya dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran para remaja melalui pendidikan dan kesadaran yang tepat. Upaya ini akan membantu data pribadi dan privasi mereka tetap berinteraksi di media sosial dengan aman. Selanjutnya, Oh baik, selanjutnya di sini perumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama bagaimana kesadaran dan pemahaman remaja SMP mengenai pentingnya mengamankan data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru di media sosial. Lalu yang kedua ada apa dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kesadaran dalam mengamankan data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru di media sosial. Lalu yang ketiga ada bagaimana pendekatan yang efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran remaja SMP terkait keamanan data pribadi mereka saat berinteraksi di media sosial. Lalu ada tujuan sini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja SMP mengenai pentingnya melindungi data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru di media sosial. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi dampak dan risiko yang timbul akibat kurangnya kesadaran dalam mengamankan data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru di media sosial. Lalu yang ketiga, ada memberikan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja SMP mengenai pentingnya melindungi data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru di media sosial. Next. Selanjutnya, potensi pemberdayaan masyarakat sasar. Kegiatan seminar kesadaran remaja tentang pengamanan data pribadi saat berinteraksi di media sosial dengan orang baru memiliki potensi pemberdayaan masyarakat sasaran yang signifikan. Berikut beberapa potensi pemberdayaan yang dapat diharapkan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pengetahuan kepada remaja SMP tentang pentingnya melindungi data pribadi saat berinteraksi di media sosial. Lalu yang kedua, kemampuan memilah dan memilih informasi. Lalu yang terakhir, ada pemahaman etika bermedia sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sehingga kami menawarkan solusi permasalahan, itu dengan melakukan seminar untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam mengamankan materi yang inovatif, mengamankan data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru. Dalam seminar ini, kami menyusun materi yang inovatif, informatif, interaktif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Materi yang kami sampaikan kurang lebih mencakup pengertian dari media sosial, pengertian dari data, pengertian dari data, bagaimana cara mengamankan data pribadi, apa saja bahaya media sosial, dampak risiko apabila tersebarnya data pribadi, dan etika dalam bersosialisasi dengan orang baru di media sosial. Selain itu, kami juga akan memberikan proyek sederhana tentang kesadaran akan pentingnya keamanan data saat bersosialisasi di media sosial dengan orang baru. Proyek ini dirancang untuk sebuah simulasi interaktif yang mendidik dengan melibatkan para remaja SMP Al-Muhsin, MTS Remaja Al-Muhsin untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keamanan data. Nah,
target ruangannya itu sebagai output dari sosialisasi ini adalah kami akan menyediakan materi pembelajaran modul yang terstruktur, informatif, edukatif, dan mudah dipahami oleh para remaja, seperti panduan dan studi kasus untuk membantu para peserta mengembangkan pemahaman mereka tentang masalah ini. Selanjutnya, di sini kami di sini adalah metode pelaksanaan dari seminar. Yang pertama yaitu mulai peserta dan kami akan memasuki ruang kelas. Setelah itu dilakukan pembukaan. Sesi pembukaan ini dimulai dengan membaca dan menyambut siswa. Selama sesi ini kami juga di pembukaan ini dilakukan ice breaking. Setelah itu selanjutnya melakukan pemaparan materi. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kesadaran remaja dalam mengamankan data pribadi saat berinteraksi dengan orang baru di media sosial. Materi mencakup informasi tentang risiko, cara melindungi diri, dan tindakan yang perlu diambil. Selanjutnya akan melakukan games. Games digunakan sebagai alat interaktif untuk melibatkan siswa, memberikan hiburan, dan mendorong kerja tim. Selanjutnya itu memberikan hadiah. Pada kegiatan ini dilakukan pemberian hadiah berupa uang tunai bagi siswa yang berhasil memenangkan games serta pembagian makanan ringan untuk seluruh siswa yang telah berpartisipasi. Selanjutnya dilakukan penutupan. Pada tahap penutupan kami memberikan terima kasih kepada siswa SMP Al Muhsin yang telah melakukan kegiatan ini secara lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke dalam potensi keberlanjutan, di mana pada tahun 2023 ini dilakukan sosialisasi, yaitu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sasar SMP dengan judul Kesadaran Remaja dalam Mengamankan Data Pribadi Saat Berinteraksi di Media Sosial dengan Orang Baru. Adapun dari kegiatan yang kami lakukan memiliki potensi keberlanjutan program yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Adapun rencana strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan dalam proyek ini atau program ini yaitu pada tahun 2024 kolaborasi dengan pihak bersangkutan, yaitu mencari dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau perusahaan yang relevan dengan keamanan data. Tujuannya mengembangkan kemitraan dengan lembaga atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan keamanan data. Lalu di tahun 2025 yaitu inovasi teknologi, di mana mengembangkan kemitraan dengan lembaga atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan keamanan data. Tujuannya mengembangkan inovasi teknologi yang mendukung keamanan data dan interaksi remaja di media sosial. Oke, next. Adapun pelaksanaan kegiatan, sosialisasi kami telah terlaksanakan pada tanggal 9 November di hari Kamis pada waktu 13.00 sampai dengan selesai di tempat MTS Al Mukhlisin. Adapun serangkaian kegiatan yang telah terlaksana yaitu dimulai pada pukul 1 sampai dengan 1:10 yaitu mulai acara dan dilakukan pembukaan, lalu dilanjut sampai dengan pukul 1:25 yaitu ada project data science dan dilanjutkan pemaparan materi sampai dengan pukul 13.45. Selanjutnya itu dilakukan games sampai dengan pukul 2 siang. Lalu ditutupnya sampai pukul 14.10 ditutupnya acara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada hasil survei analisis. Jadi di sini kami melakukan survei analisis dari sosialisasi dengan menggunakan G-form yang dibagikan kepada murid-murid yang ada di sekolah. Untuk yang pertanyaan pertama itu ada, apakah materi yang telah disampaikan sangat dimengerti? Nah, berdasarkan analisis data, analisis yang ada di sini, terlihat bahwa rata-rata murid itu memilih angka 3, yang dimana semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Sehingga didapati bahwa murid-murid itu dapat mengerti mengenai materi yang telah diberikan. Kemudian ada pertanyaan kedua yaitu apakah materi tersampaikan dengan jelas? Berdasarkan analisis yang ada di sini, terlihat memang terdapat ada
yang memberikan nilai sebanyak poin 1, di mana mungkin kurang jelas, kemudian ada yang 2. Cuman jika kita lihat rata-rata masih menjawab dengan poin 3, sehingga materi yang kami berikan masih cukup jelas. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah penyampaian materi sudah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti? Nah, berdasarkan data yang telah dianalisis, terlihat rata-rata murid itu memilih poin 3, sehingga materi yang disampaikan ini sudah menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah dimengerti. Next. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.